orang kepercayaan owner yang memang sudah kompeten dalam melakukan menjalankan proses-proses itu. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani dalam YouTube channel yang membahas tentang leadership dan coaching, yaitu dalam dunia leadership coaching. Nah, teman-teman, topik kita kali ini kita mau bahas nih suatu usaha ya, teman-teman yang punya bisnis, yang sudah mempunyai karyawan sekitar 10 atau lebih, atau yang sudah mempunyai satu divisi, di mana teman-teman ini mau membuat sistem supaya pada saat ada karyawan dari teman-teman sekalian yang keluar gitu ya, yang resign, itu perusahaan tetap berjalan. Nah, menarik nih, bagaimana kita bisa membuat sistem, mensistemkan aktivitas bisnis kita. Ya, nah sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, yuk kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda, sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani, dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Aditya Amijaya. Halo Coach. Halo Kak Ana, apa kabar? Halo Coach Adi, sehat ya? Alhamdulillah baik, sehat, selalu. Sehat ya, oke. Coach Adit, gini nih, ada satu perusahaan, karyawannya sudah lebih dari 10 orang, dan sudah ada divisi-divisi lah ya, gitu ya Coach Adit ya. Nah, gimana supaya perusahaan ini bisa mensistemkan aktivitas-aktivitas bisnis yang ada dalam perusahaannya. Jadi supaya kalaupun misalnya ada perubahan atau ada karyawan yang misalnya resign gitu, nah ini perusahaan tetap jalan gitu Coach Adi. Nah itu kira-kira gimana nih Coach ya? Ya, berarti ini bisnisnya nih memang sudah cukup mature lah ya, gitu. Dan cukup mature, sudah melalui berbagai halangan rintangan di awal, cabaran ya, sudah jatuh bangun, dan akhirnya sudah terbentuklah market gitu kan, sudah terbentuklah yang namanya ceruk pasarnya, dia sudah ada proses jual beli yang rutin gitu, ada customer tetapnya gitu ya, udah ada. Kemudian juga cash flow-nya juga sudah lancar gitu ya, dan bagaimana memastikan agar perusahaan ini berjalan dengan konsisten gitu ya. Iya, betul. Dan tidak berantakan gitu ya, sistem kerjanya, cara kerjanya gitu ya. Sehingga dengan cara kerja yang rutin, dengan cara kerja yang konsisten, akhirnya menghasilkan produk atau jasa yang konsisten juga, dan akhirnya bisa berkembang juga ya. Ya pastinya. Jadi customer yang loyal ini malah mungkin bisa merekomendasikan gitu ya. Betul ya, gitu. Dan ini pasti diawali tadi ya, kayak pertanyaan Bu Ana ya, bagaimana agar tetap bisa stabil berjalan perusahaan ini gitu ya. Ya tentu membutuhkan suatu sistem yang terstandarkan gitu ya. Sistem yang terstandarkan. Jadi semua cara kerja atau aktivitas pekerjaan atau proses-proses yang dikerjakan oleh para karyawan ini di perusahaan atau di bisnis tersebut, di perusahaan tersebut, itu terstandarkan. Terstandarkan artinya memang sudah jelas tahapan-tahapannya, apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana gitu ya, dan laporannya seperti apa gitu ya, sehingga konsisten dijalankan dengan baik. Gitu, dan tentunya bahkan sampai ke kompetensi karyawan itu juga sudah standar gitu ya. Skill yang harus dikuasai sudah standar, dan bagaimana untuk meningkatkan skillnya juga sudah standar. Nah itulah yang akhirnya membuat bisnis ini bisa berjalan dengan konsisten ya, terus hidup gitu ya. Berarti termasuk ini ya Coach ya, sudah ada job desk-nya apa, SOP-nya seperti itu gitu ya Coach ya. Ya, salah satu sistemnya adalah job desk ya, seperti SOP dan mungkin dalam bentuk yang paperless atau yang masih paper ya nggak masalah juga sih gitu ya, tergantung kesiapan resources dari perusahaan itu sendiri gitu. Oke. Nah kemudian aktivitas bisnis ini kira-kira siapa yang bisa merumuskannya nanti ya Coach ya? Baik lagi ke ini ya, komitmen dari ownernya ya, apakah dia kepengen terus menerus di dalam bisnis tersebut, artinya dia terus menerus di dalam bisnis tersebut, kalau dia nggak ada bisnisnya berhenti, atau dia kepingin dia lepas dari bisnisnya, artinya bisnisnya bisa berjalan walaupun dia tidak selalu di situ. Ya pastilah tetap dia harus memonitor, memantau dan seterusnya ya. Tapi dia bisa
melepaskan diri dari apa ya, dari cengkraman, dari bisnis cengkraman. Artinya dia bisa keluar dari rutinitas dari bisnisnya, sehingga dia akhirnya ya benar-benar menjadi owner gitu ya, bukan jadi karyawan di bisnisnya gitu. Nah ini menarik ini ya Coach ya. Jadi berarti mulai dari si ownernya sendiri dia yang akan merumuskan bagaimana gitu ya Coach ya. Dari komitmennya dulu gitu ya. Dia apa nih? Emang dia kalau dia memang menyukai menjalankan bisnis, jadi karyawan di bisnisnya ya nggak apa-apa sih gitu kan, juga pilihan ya. Tapi kalau dia ingin agar bisnisnya bisa menghasilkan buat dia dan dia sendiri bisa mengerjakan yang lain kan, ya itu juga pilihan dia juga ya. Tergantung. Kalau dia pengen begitu berarti perlu agar bisnisnya tersistemkan dengan baik sehingga berjalan walaupun dia lagi nggak ada gitu. Oke. Coach, kira-kira ada kiat-kiat gimana sih cara mensistemkan aktivitas bisnis ini Coach supaya bisa berjalan? Ya yang paling simpel mungkin perlu dipetakan dulu ya. Aktivitas-aktivitas ya apa saja kah yang memang harus dijalankan secara rutin. Ya rutin itu artinya dilakukan terus menerus ya, secara rutin, secara berkali secara terus menerus ya. Jadi ada pengulangan yang contohnya gimana nih Coach? Contohnya misalnya ya bagaimana contoh ya paling simpel kalau dalam di sisi misalnya marketing, di proses marketing itu yang mana aja sih yang memang rutin dikerjakan tiap hari gitu. Misalnya dia harus menelpon gitu, harus mencari database, memprospek gitu ya. Itu kan udah rutin sampai dia melakukan ini ya, membuat janji sampai presentasi, itu kan sesuatu yang rutin, simple ya. Atau dalam proses diproduksinya, misalnya dia ini ya, misalnya bisnisnya apa nih, bisnis batu bata lah misalnya, gitu. Bisnis batu bata, tentunya ada dong kegiatan rutinnya dari mulai dia membeli bahan baku, menyimpan bahan bakunya, menyiapkan proses produksinya, sampai dia memproses mengolah bahan baku itu menjadi batu bata yang barang jadi gitu ya. Itu kan semua hal-hal yang harus dilakukan secara berkali-kali ya, rutin ya, gitu. Nah itu perlu disistemkan. Jadi dipetakan dulu tuh mana-mana yang memang pekerjaan-pekerjaan yang rutin dilakukan. Dari 100% hal kegiatan yang di suatu perusahaan itu mungkin ya 80% itu sudah rutin biasanya ya. 75-80%. Nah, 20-25%-nya itu biasanya yang insidental, yang khusus, yang berbeda. Yang mungkin butuh perhatian khusus ya. Nah, itu mungkin belum bisa disistemkan ya. Karena treatmentnya beda gitu loh. Ya, harus case by case. Ya. Nah, itu harus ditangani oleh orang-orang yang kompeten ya. Kalau bukan ownernya ya orang-orang kepercayaan ownernya memang sudah kompeten dalam menjalankan proses-proses itu gitu. Tapi 80% itu udah biasanya hal yang rutin sih. Berarti tidak semua aktivitas bisa disistemkan gitu seperti itu ya Coach Adit ya? Nggak semua. Jadi ada yang sudah tersistemkan, ada yang tetap perlu sentuhan manusia gitu loh. Ya, gitu. Kalau tersistemkan di sini artinya bagaimana nih Coach? Maksudnya saya maupun teman-teman yang lain juga pengen tahu ya, apakah tersistemkan dalam arti sudah ada robot seperti gitu ya di sistem gitu ya, atau dijawabnya bukan lagi dengan human gitu kan? Nah, itu mah udah kejauhan ya mikirnya, harus robotik, harus otomatis tersistem gitu kan. Atau misalnya kayak perusahaan, saya punya teman perusahaan call center nih Coach. Jadi mulai dari resepsionis gitu kan, sampai malah dia punya tenaga ahli itu gitu, sudah tersistem juga gitu, seperti itu Coach. Betul. Jadi bagaimana merekrut para telemarketer ini misalnya ya, itu sistem. Ya, jadi udah bikin standar prosedur bagaimana merekrut. Standar kompetensi yang harus direkrut orang kayak apa juga sudah standar. Kemudian bagaimana melatih mereka, ya bagaimana menempatkan dia di area operasionalnya, bagaimana dia menjalankan proses call centernya, itu semua terstandarkan gitu loh. Nah, ada sistem itu dalam artian ya
bentuknya yang berupa standar tertulis yang bisa dipelajari dan bisa diikuti oleh orang tanpa perlu bergantung kepada orang itu akhirnya gitu loh. Jadi teman-teman, bukan berarti tersistem itu ada yang seperti saya bilang tadi ada robot gitu ya, tapi yang namanya tersistem sudah ada standar tadi bagaimana standar karyawan gitu ya yang dibutuhkan dalam posisi itu seperti ya Coach Adit ya, kemudian pelatihannya seperti apa gitu ya Coach ya, sampai ke operasionalnya seperti apa. Ya, dari hulu ke hilirnya lah gitu. Suatu proses di bisnis ya. Iya. Dan pelatihannya juga pastinya udah tersistem semua ya Coach Adit ya. Iya, gitu. Jadi bagaimana mengidentifikasi kebutuhan pelatihan seperti apa yang harus diberikan, bagaimana mengevaluasi pelatihannya, ya bagaimana agar orang itu ditempatkan di pekerjaannya, bahkan standar sarana prasarana yang dibutuhkan agar dia bisa bekerja dengan baik itu juga harus ada standarnya gitu loh. Sebagai agar dia bisa menjalankan tugasnya sebagai call center, dia perlu sarana prasarana apa sih yang harus standar kan? Nggak bisa si A, si B, si C ini sama-sama call center, tapi si A dikasih peralatan yang canggih, yang satu lagi enggak, yang satu lagi rusak terus alatnya, ya akhirnya nggak terstandarkan gitu kan. Jadi semua harus sama. Gitu. Oke. Terus kalau misalnya gini Coach, misalnya ada karyawan nih yang resign gitu kan. Nah, apakah setelah dia masuk di sini nih perusahaan yang sudah ada sistem gitu ya, sudah terstandarkan. Jadi dia hanya tinggal membaca prosedurnya aja gitu ya, Coach. Betul. Ya? Jadi hal-hal yang rutin itu dibuat simple ya. Jadi bisa dipelajari, mudah dipahami gitu ya, dan mudah dikerjakan gitu. Nah itu yang bagus dari sebuah standar. Jadi nggak perlu standar itu yang canggih-canggih, yang keren-keren, ya. Tapi susah dipelajarin ya sama aja. pakai paperless, semuanya ada di website, bisa diakses, bisa dibuka. Tapi kalau orangnya sendiri malas buka internet ya sama aja kayak nggak bisa baca juga, malas gitu kan. Jadi benar-benar accessible, yang bisa diakses oleh orang tersebut dan bisa mudah dipahami ya. Jangan pakai bahasa Inggris yang bagus-bagus, keren-keren, tapi semuanya orang-orang lokal yang ngerjain. Bahasa Inggrisnya nggak ngerti ya kan, ya itu kan nggak ini ya. Benar-benar harus yang benar-benar bisa dipakai itu standar itu. Oke. Berarti memang ini ya Coach ya, misalnya dalam perusahaan saya nih, misalnya perusahaan kita nih gitu ya Coach ya. Misalnya ada satu karyawan keluar, kemudian kita ganti misalnya bagian admin support lah gitu ya. Kemudian diganti. Nah, berarti supaya si karyawan baru ini dia tahu bahwa pekerjaannya tuh sama seperti yang dikerjakan sebelumnya. Betul. Itu dia bisa baca melalui SOP. Nah ini nih contohnya misalnya kan kalau sales ya, bahkan standar script-nya kan kita udah punya tuh ya, standar script untuk menyapa, ya kan, menelepon, memprospek, menggali kebutuhan, handling objection, itu semua sudah ada. Nah itu standar tuh namanya, udah sistem tuh gitu ya. Jadi misalnya sales yang sekarang resign, ganti yang baru, ya tentu tetap ada proses ya, tetap ada ininya ya, ada fluktuasinya sebentar gitu ya. Tapi dengan proses training yang sudah terstandar dan dia juga SOP-nya sudah ada, skip sudah siap semua, paling tidak dia bisa adjust-nya bisa lebih baik ya, ketimbang nggak ada sama sekali. Ketimbang dia datang langsung suruh duduk ya kayak orang lepas di hutan belantara kan gitu. Harus ngapain nih gitu. Iya. Salesnya bingung juga gitu ya Coach Adit ya. Tiba-tiba dikasih target gitu kan, sebulan 10 miliar, buset. Waduh, gar-gar kepala dia, besoknya resign dong. Iya. Berarti yang dimaksud standar seperti itu ya Coach Adit ya. Betul. Jadi ada ada tahapnya, prosesnya, dan itu tertuang misalnya di satu SOP seperti itu ya. Dan standar itu atau SOP itu kan perlu diajarkan ke mereka ya. Biasanya dalam bentuk induction training gitu ya, dan selalu dievaluasi selama 3 bulan masa probation dan seterusnya gitu. Oke, teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, seru ya bincang-bincang kita kali ini. Nah, buat teman-teman yang punya bisnis dan mau mulai mensistemkan aktivitas bisnis Anda, bisa mulai dari sekarang gitu ya Coach Adit ya. Yang berhubungan dengan leadership. Nah, teman-teman sekalian yang mau tahu tentang pelatihan yang berhubungan dengan leadership dan coaching, boleh kemana nih Coach Adit? Ya, silakan masuk ke website kami ya. Yang pertama adalah website www.leadershipuniversity.id, yang kedua www.corporaconsulting.com.
Ya, di sana ada judul-judul pelatihan yang sertifikasi internasional, baik itu leadership, coaching maupun manajerial. Silakan akses ke sana, browsing, kontak sales kami, di sana ada nomornya semua ya. Dan oke teman-teman, sekian dulu bincang-bincang kita kali ini, dan bila ada teman-teman yang punya pertanyaan seputar topik kita kali ini, boleh melayangkannya dalam Dunia Leadership Coaching, dan dengan saya Ana Melani serta saya Aditya Wijaya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye.